Kopi biasa ya. Lagi-lagi dia mengakrabkan diri dengan barista itu. Atau mungkin memang benar adanya. Mereka sudah lama saling kenal dan aku baru pertama kalinya untuk nongkrong di kedai kopi ini. Aku pun biasa nongkrong dengan Manda. Yang jelas itu tongkrongan dunianya makanan. Karena aku dan Manda sama-sama suka makan dan berburu makanan. Siap, cemilannya apa, Bri? Tanya barista itu. Roti bakar cocok kali ya, dingin-dingin gini. Kakaknya? Tanya dia ke arahku. Aku? Dengan raut yang masih kebingungan harus makan apa? Rekomendasi aja yang cocok di lidah Sunda saya. Tanya aku lagi, karena memang gak tahu harus memilih menu apa. Kopi alpukat? Mau? Jawabku langsung. Oke, cemilannya. Samain aja sama dia. Oke, ditunggu ya. Bri, gak dikenalin. Bisiknya yang kedengaran oleh telingaku juga. Apa sih? Barista itu kembali ke mejanya untuk menyiapkan pesanan kami. Selesai nih pulang. Ucapku membuka suasana baru. Ya iya, emang mau kemana? Lagian kenapa harus kesini sih? Kamu gak lihat? Di luar hujan deras gini. Tapi ya kenapa harus ke kedai ini? Ya tempat ini tempat paling dekat untuk berteduh. Emang mau kelamaan hujan? Ini Mbak, Mas, pesanannya. Dengan tangan yang menggedorkan kopi hitam pekat depan Brian dan kopi alpukat tepan di depanku. Ini Mbak, Mas, pesanannya. Dengan tangan yang menggedorkan kopi hitam pekat depan Brian dan kopi alpukat tepat di depanku. Makasih. Brian dia langsung menyeruput kopi hitamnya dan aku mengambil satu teguk kopi alpukat dan memulai memotong roti bakar yang sudah ada di sana. Tak ada percakapan kami sama sekali selama makan dan minum kopi. Aku yang terus menggerak-gerakkan layar ponsel yang tak ada kabar dari Pak Yatno. Ponselku kuletakkan di atas meja. Tak lama kemudian, nama Pak Yatno muncul di layar ponselku. Kudapati dan, halo non, maaf ponsel bapak mati. Mobil lagi dibawa ke bengkel dan bisa diambil besok. Soalnya tadi udah mulai sore, hujan deras juga. HP bapak baru hidup. Maaf non, sekarang non di mana? Bapak kepikiran aja. Ucap Pak Yatno tanpa titik koma. Gak apa-apa pak. Saya sekarang lagi di kedai kopi, lagi neduh dulu pak. Sama siapa non? Temen pak. Boleh ngomong sebentar sama temennya non. Untuk apa pak? Gak usah. Bentar aja non. Ucapnya sedikit maksa. Seperti mau ngomong. Ucap pada Brian dengan menyodorkan handphone yang tadi menempel di telinga. Iya pak. Baik pak. Ucapan yang aku dengar dari percakapan Brian dan Pak Yatno. Apa katanya? Kepo. Ucapnya singkat dengan meneguk sisa kopi hitam di gelasnya. Dia bergegas ke arah kasir dan balik lagi menemuiku. Ayo pulang. Tunggu. Tanggung. Ucapku dengan coba menghabiskan sisa kopi terakhir itu. Brian udah bergegas ke arah parkiran dan aku menunggu depan pintu masuk. Gak lama Brian datang. Dia turun dari motornya sebentar dan memasukkan jas hujan yang sudah aku lipat tadi. Hujan deras mereda. Yang tersisa cuaca dingin yang menembus kerak kulit membuat gigiku terus beradu padu. Malam itu berbeda. Hal yang tak pernah terpikirkan sama sekali bisa kejadian juga. Bahkan untuk bisa saling berbicara satu patah dua patah kata pun rasanya selalu gak mungkin. Asumsi apapun aku tentang dia satu persatu terpecahkan. Dan segala ketidakmungkinan itu bisa saja jadi mungkin suatu saat nanti. Tapi rasanya sudah hampir berbeda. Dari rasa yang hampir selalu berharap, jadi rasa yang biasa aja rasanya sudah jelas berbeda.
Andai ini kejadian 1 tahun lalu, saat rasa harapku masih utuh dan penuh. Tapi kalau begitu, ceritanya mungkin gak bakal sepanjang ini. Dan sekarang tak akan punya cerita semanis hari ini. Ini kali pertama aku jalan dengan orang yang hampir seluruh harapan gue ada di dia. Cuaca Bandung yang semakin dingin, tapi entah kenapa setiap perjalanan ini terasa hangat. Mungkin karena kopi dan roti bisa jadi perpaduan yang sempurna ketika dingin mulai meraja. Pikiranku terus melayang, entah harus berterima kasih dengan cara apa pada semesta. Rumahmu arah mana? Tanya Brian. Belok kiri, rumah ketiga dari sana. Sini. Iya, makasih kak. What? Kakak? Emang kakak kelas saya kan? Tapi nggak setua itu. Setidaknya lebih sopan karena mau antar saya sampai rumah dan melaktir saya di kedai kopi. Gak gratis ya itu. Hah? Kamu harus ganti lain waktu. Why? Kalau gitu tadi saya bayar sendiri. Ucapku kesal. Mana HP? Pintanya. Mana HP? Mana HP? Pintanya dengan tangan yang sudah siap menerima handphone itu. Untuk apa lagi? Tanya aku penasaran. Untuk nagih hutang hari ini? Ih, bener-bener ya. Berapa coba semua yang aku makan? Aku bayar aja sekarang. Dengan tangan sedang mencari dompet di dalam ransel. Aku minta HP kamu, bukan uang. Dengan tangan yang spontan, ngambil HP dari genggaman. Minta jarinya. Woi, buka HP-nya harus pakai sidik jari. Dengan tangan yang mencoba mengambil jari telunjukku dan menempelkan ke arah sidik jari ponsel itu. Dia sedang mencoba mengetik angka dan tak lama kemudian ponselnya berdering. Yang kelaparan angkat. Yep, betul sekali. Itu nama dia di ponselku. Dia sendiri yang memberikan nama itu. Kenapa ini? Tanya aku penasaran. Saya bakal lapor kamu kalau saya sedang lapar sebagai ganti hari ini. Aneh banget nih orang. Mau saya ganti malah nggak mau. Saya bukan penjual kopi dan roti itu yang harus hari ini kamu bayar dengan uang cash. Ada waktu saya yang kamu buang. Jadi nyalahin saya. Kan kamu? Belum selesai ngomong, dia memotong ucapanku. Saya pamit. Makasih. Belum juga dijawab, dia langsung melajukan motornya. Makasih. Woi. Untuk apa makasih? Ya udah sih, sama-sama. Ucapku dalam hati yang masih tak tahu untuk apa dia bilang makasih. Ku buka pintu rumah, kuda Pepe, Pak Yatna, dan Bisumi udah ada di ruang tamu. Non, maafin saya. Mobilnya mogok tiba-tiba, dan kebenaran HP saya mati, Non. Ucap Pak Yatna dengan wajah bersalahnya. Gak apa-apa. Non udah makan? Tanya Bisumi. Udah, Bi. Bi, air hangat ada. Aku mau mandi, di luar dingin. Ada, Non. Bibi siapin dulu ya. Makasih, Bi. Aku ke kamar dulu. Selesai bersih, usai mandi, rasaku ada beban yang hilang. Secara tadi habis latihan basket, pulang sekolah gak mandi, usai latihan gak langsung mandi, malah kehujanan. Kan sesuatu pisan. Kopi tadi membuat aku sedikit begadang. Biasanya, kalau saya kelelahan, tidur adalah hal paling dinantikan. Tapi tidak untuk cerita hari ini. Keji membuat aku senyum-senyum sendiri, layaknya orang gila. Guling sana, guling sini. Pokoknya untuk hari ini makasih banget. Mencoba bersikap sedikit cuek dan layaknya tidak peduli. Punya tantangan tersendiri saat hati ingin mencoba merespon baik-baik aja. Aku mencoba memposisikan dia bukan lagi orang teristimewa.
Aku ingin tahu sebatas mana mampuku untuk tidak apa-apa tentang dia. Sejauh mana saya akan kelelahan. Pria sudah mengajarkanku banyak hal tentang diamnya dia selama setahun. Tentang tak membukakan suara, tentang rasa. Diamnya arti penting untuk perjalananku hari ini. Dia gak pernah salah sama sekali. Dia gak pernah menyakitiku. Aku tersakiti dengan rasa harap yang tak kunjung usai. Kini rasanya perjalanan tentang kesendirian, menikmati rasa istimewa itu, tak lagi melulu tentang rasa yang lurus begitu adanya. Semesta sedang menambahkan bumbu lain, agar aku bisa lebih berterima kasih pada zat yang memberi kasih. Pagi itu, semangatku terasa berbeda. Harapan yang sudah melayu tumbuh kembali dengan sendirinya tanpa diminta. Harapan yang tak pernah diminta itu ada atau dipaksa hilang sekalipun tak lagi jadi sesuatu yang mengerikan. Karena sedari hari-hari lalu pun aku sudah berjanji pada diri sendiri. Mencintai dalam diam lebih menyenangkan, meski sebenarnya sedikit menyiksa. Kemarin pulang jam berapa? Tanya Manda yang mulai kepo. Tapi anggap aja ini pedulinya dia dengan sahabat paling dekatnya. Jam 8. What? Ngapain aja? Main dulu lu ya? Iya. Kan kemana dulu? Sama siapa? Sama Brian. What? Serius kamu? Seharus itukah aku bohong? Ya gak gitu Kirana. Tapi beneran. Seriusan. Pulang sama Brian. Kok bisa gitu? Panjang sih ceritanya. Pokoknya dianterin aja udah. Seneng? Dikit. Hehe. Jangan mulai berharap lagi ya. Selama ini kamu udah mencoba untuk gak selalu lagi tentang dia kan? Bantu aku man. Sebisaku nak. Tapi tetap yang punya kendali diri kamu sendiri. Man, aku punya hutang sama dia. Apa? Kemarin kan dia ngajak aku berhenti di kedai kopi. Terus dia minta ganti. Aku mau ganti tuh pakai uang cash pas udah sampai rumah. Tapi dia nggak mau karena dia ngerasa waktunya terbuang gitu. Dia malah nyimpen nomor aku dan sewaktu-waktu dia minta traktir. Mau nggak mau aku harus nurutin kemauannya. Aneh nggak sih? Jangan-jangan ada sesuatu di balik sesuatu. Pagi semuanya, ucap guru kimia yang sudah memasuki jam pelajaran. Sekarang kita buka halaman 27 tentang senyawa. Man, kalau ingat pelajaran kimia, aku sama Brian kayak molekul air dan minyak ya. Karena molekul yang berbeda jelas tak saling mengikat. Dan kalaupun disatuin dalam satu wadah dan diguncangkan, seketika memang kelihatan bercampur. Tapi setelahnya itu, keduanya akan mulai terpisah lagi. Bisik aku pada telinga Manda. Harusnya kamu jadi minyak juga dan gak menjadi air. Saat terpisahkan menjadi manik-manik kecil, minyak bisa bersatu kembali dengan minyak lainnya. Kalau kamu masih kekeh jadi air, minyak bakal memisahkan diri dengan air. Jawab Manda menjelaskan. Gitu ya. Tapi kan belum tentu minyak itu aku dan dia yang bisa tanpa sengaja ketemu di permukaan air yang sama. Terserah. Yang jelas, kalian manusia, bukan air dan minyak. Titik. Ucap Manda kesal. Karena aku tahu pelajaran udah dimulai dan dia paling enggan kalau untuk diganggu. Nak, hari ini jadi ke toko buku bareng aku? Tanya Caca. Ya, Cak. Ya, Caca ini salah satu teman sekelasku.
Dia temanku juga, cuman gak seakrab aku dengan Amanda. Cuman ya cukup dekat aja di antara teman yang lainnya. Dia sama baiknya sama Amanda. Cuman waktu luang dia gak banyak. Dia sibuk dengan kerja paruh waktunya di toko kue yang cukup terkenal di Bandung. Dia gak ngambil eskul apapun. Karena selesai sekolah, dia langsung berangkat ke toko kue itu. Untuk meminta waktunya pun, untuk sekedar kerja kelompok, dia harus izin dulu dengan kepala toko. Iya, Cak. Jadi kok, nanti tunggu di depan aja ya. Jawabku yang meninggalkan sendirian di kelas dan beranjak pergi ke kantin. Kamu gak ke kantin? Tanya Manda pada Caca. Enggak, aku ngerjain tugas dulu. Ya, begitulah Caca. Karena kerja paruh waktunya, dia harus merelakan waktu istirahatnya hanya untuk mengerjakan tugas. Tapi gak sesering itu juga sih. Kadang dia pun suka mengerjakannya di rumah. Mungkin saja hari ini dia yang mengerjakannya di sekolah. Karena hari ini bakal pergi ke toko buku, jadi waktu kerja dia sedikit lebih ngaret dari jam biasanya. Dia harus pulang. Sistem kerja di toko ya begitu, hitungannya per jam. Tapi untuknya kepala toko kue tempat kerja Caca orangnya selalu pengertian. Karena dia tahu pekerjanya masih sekolah. Awalnya Caca nggak diterima di toko itu. Bukan karena apa-apa. Hanya karena dia masih pelajar aja. Tapi setelah bernegosiasi, akhirnya kepala toko itu mau menerima Caca sebagai karyawannya. Kita tinggal ya, Ca, ucap Manda yang mulai menggandeng tanganku. Ucapannya dari belakang ketika aku memilih es krim alpukat coklat itu. Kopi alpukatnya ganti ya? Ucapnya menyambungkan kalimat. Hei, apa sih? Gak jelas banget. Jawabku dengan menutup freezer es krim itu. Gak lupa kan? Tanyanya lagi. Enggak. Jawabku singkat dengan langsung meninggalkannya yang sedang berdiri di freezer es itu. Dia hanya memandangiku dengan senyum khasnya. Dan aku seolah-olah gak melihatnya. Padahal dengan jelas, terlihat jelas. Entah apa yang sedang aku lakukan. Mencoba bertahan dengan rasa yang masih ada, atau mungkin selalu cuek adalah jalan terbaik dari perjalanan panjang yang terasa sia-sia itu. Tapi rasanya setahun bukan waktu yang lama untuk masa jatuh cinta. Rasanya seperti baru kemarin. Tapi kalau udah ada niatan untuk selalu tidak melulu tentang dia, kayaknya bakalan terbayar dengan sia-sia. Kalau aku masih bisa welcome sama orang yang gak pernah welcome sama sekali. Hari kemarin memang bukan hal tersulitku untuk selalu lupa. Karena aku tak pernah memaksakan diri pada hal-hal yang gak bisa aku kendalikan sama sekali. Aku suka hal-hal yang mengalir gitu aja. Karena rasanya bakal gak sesulit itu. Caca udah ada di depan gerbang duluan. Karena hari ini aku ada piket kelas dan harus mengantarkan buku ke meja guru pelajaran terakhir itu. Maaf, Cak, nunggu lama. Gak apa-apa, Nak. Aku juga baru sampai selesai dari kantin. Kan tadi gak sempat makan di jam istirahat. Syukurlah. Ayo, Nak, keburu sore. Aku gak bisa lama-lama di toko buku. Ucapnya dengan bergegas keluar gerbang sekolah dan menunggu angkutan umum. Kamu jadi beli buku sastranya? Tanya aku sesampainya di toko buku. Jadi, Nak, kamu mau beli buku apa? Buku fotografi? Jawabku seraya mencari-cari letak buku itu. Kamu masih suka foto-foto, Nak? Tanya Caca yang mengikutiku dari belakang. Masih, Cak. Cuma beberapa bulan ini sedang vakum karena kameranya rusak, sedang diperbaiki. Entah sedang menunggu tabungan terkumpul lagi buat beli kamera, Cak.
Jawabku yang masih mencari letak buku fotografi itu. Nah, ini bukunya, ucap Caca dengan menunjukkan buku sastranya. Udah ketemu, Ca? Aku masih cari buku dulu, Ca. Kamu mau cabut sekarang? Ucapku yang udah tahu Caca ingin segera berangkat ke toko kue itu. Terlihat jelas dari wajahnya yang selalu melihat jam tangan. Iya, nak, jawabnya ragu. Gak apa-apa, Ca. Tinggal aja, nanti Pak kan jemput aku di sini kok. Ucapku meyakinkan bahwa aku gak apa-apa untuk ditinggal. Bener nih, nak? Tanya lagi memastikan jawaban aku. Bener, Cacaku sayang. Yang ku coba rangkul pundaknya yang penuh ragu, tak enak hati itu. Beneran ya, gak apa-apa aku tinggal. Jangan marah loh, nak. Ucapnya yang siap ke arah kasir itu. Iya, hati-hati ya. Dengan mata yang masih nyari buku fotografi itu. Lama sudah nyari buku fotografi, akhirnya ketemu juga. Dengan deretan panjang, banyak pilihan buku di sana. Sudah ketemu malah bingung mau pilih yang mana. Setelah aku tertarik dengan salah satu sampul buku, aku ambil lalu membayarnya ke arah kasir. Usai membayar buku, aku lihat di arah seberang sana ada kafe yang tempatnya tak terlalu ramai. Mungkin karena baru buka. Sebelum aku cek Pak Yatno, aku putuskan untuk pergi ke kafe itu untuk membuka buku yang baru aku beli tadi. Sesampainya di sana, aku pilih tempat duduk paling pojokan karena kelihatannya lebih nyaman dan gak terlalu melihat orang berlalu lalang keluar masuk pintu masuk. Di sana masih bisa terlihat jelas kota Bandung dengan suasana sore harinya. Pesan apa, Kak? Tanya seorang pelayan yang menghampiri meja kosongku dan menyodorkan menu pesanan. Mbak, ini kopi robusta pahit nggak? Tanyaku penasaran. Pahit, Kak. Tapi kami menyediakan gula yang bisa Kakak campurkan ke dalamnya. Enggak deh, takut nggak bisa nelen rasa pahit. Arabica susu aja ya, Mbak, sama sosis kentangnya. Baik, Kak. Ditunggu ya. Aku keluarkan buku yang baru aku beli dari toko buku tadi. Aku mulai lihat halaman demi halaman yang rasanya sudah lama gak pegang kamera. Semenjak kameraku jatuh ke kolam renang waktu itu. Betapa rindunya memotret. Besok adalah hari dimana aku harus ambil kameraku di tukang servis. Semoga aja bisa membaik total. Karena kemarin sudah diperbaiki, masih ada sesuatu yang gak diperbaiki. Jadi harus diservis ulang. Kalau besok masih belum bisa baik juga, kayaknya memang harus rela mengeluarkan tabungan cuma untuk beli kamera deh. Sayang banget kamera yang udah setia menemaniku 3 tahun terakhir. Ya, aku mulai suka memotret sejak akhir semester genap kelas 2 SMP. Waktu itu aku ngerasa banyak waktu yang gak bisa diputar kembali. Seketika aku ingat kamera, karena itu satu-satunya cara yang bisa mengabadikan momen. Dan tepat di usia aku 14 tahun, aku meminta hadiah kamera Canon DSLR. Tahun-tahun sebelumnya, aku selalu menolak minta apapun saat ibu menawarkan hadiah apa yang aku mau. Tapi tahun itu, kali pertamanya aku meminta hadiah. Dengan secara langsung, ibu langsung kasih. Karena ia tahu selama ini aku gak pernah meminta hadiah apapun. Ibuku hanya bisa mentransfer uang dengan jumlah uang yang cukup untuk beli kamera. Ibu cuma mau aku yang memilih kamera mana yang aku mau. Ya, ibuku emang sesibuk itu mengurusi bisnis di ibu kota. Pesanannya, Kak. Makasih, Mbak. Sudah lama aku melihat dan mencoba memahami buku itu, dan setelah aku turunkan buku dari pandanganku, astaga,
Ucapku kaget ketika aku melihat sosok manusia bertubuh tinggi dengan jaket hitamnya percis tukang ojek di perempatan yang suka cuit-cuit dengan orang-orang yang melewatinya. Aku udah lama loh di sini. Masa? Kamu emang gak lihat aku turun dari atap sana? Dengan alat tangannya menuju ke arah atap kafe itu. Ya kali Yurik datang ke sorean. Digital Photography Book. Dia membaca judul buku yang aku pegang. Fotografer? Tanyanya. Minatku. Kenapa harus foto? Tanyanya penasaran. Gak ada hal yang bisa memutarkan waktu selain bisa melihat objek di hari ini untuk hari yang akan datang. Semesta bisa aja langsung mengubahnya. Karena bukannya bumi sudah semakin tua dan campur tangan manusia makin seenaknya. Jadi gitu, alasan kamu tertarik dengan fotografi. Kenapa nggak masuk IPS aja untuk bisa mempelajari tentang struktur bumi? IPA pun masih ada biologi untuk tahu tentang alam. Biologi nggak selalu tentang alam. Di dalamnya masih ada pelajaran tentang manusia dan mengenal jenis organnya. Ya, namanya bio pasti tentang kehidupan. Manusia, hewan, dan tumbuhan sama-sama makhluk hidup. Mereka saling bersimbiosis. Lalu setelah lulus bakal ngambil jurusan fotografer. Sepertinya begitu. Aku lebih suka ketika mataku bisa melihat apa yang aku lihat. Mereka pun bisa merasakan yang sama tanpa mereka jauh-jauh ke tempat yang aku kunjungi. Jadi akan berkeliling Indonesia? Bukan. Lalu? Dunia. Jawabku singkat, dia menyeruput Arabica susu yang dari tadi jadi teman baca bukuku. Hah? Ada rencana setelah lulus nanti New York jadi tempat pendidikanku di sana. Dia gak merespon perkataanku. Dia masih menyantap kentang sosis pesananku itu tanpa wajah bersalahnya. Lamunan itu jatuh menembus kaca pembatas kafe itu. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Percakapan tadi seolah-olah hanya angin lalu. Ketika diamnya membuat suasana semakin hening. Dan aku belum bisa memberanikan diri menanyakan kenapa dia tiba-tiba diam. Karena rasanya bukan hal besar untuk itu. Dia datang ke sini pun tanpa aku minta. Dan ketika dia tiba-tiba diam 1000 bahasa pun, rasanya gak bakal mengubah apapun. Harus sejauh itu. Suara yang keluar dari mulutnya yang mencoba membuka percakapan baru. Belum ada tempat jauh yang bisa aku pilih selain New York. Emang di Indo gak ada opsi untuk kamu pilih? Emang kenapa kalau aku pergi ke New York? Ya gak apa-apa juga sih. Ya udah. Besok latihan basket seperti biasanya. Tahu kok, emang jadwalnya kan. Lalu kenapa kakak bisa di sini? B-R-I-A-N. Dia mengeja huruf demi huruf. Iya, Brian. Kenapa di sini? Oh, tadi selesai beli buku di toko depan. Oh, kesana juga. Yaps, kebetulan aku lihat sosok aneh sedang duduk sendirian dengan hidangan yang gak disantap sama sekali. Aku. Siapa lagi orang paling aneh yang biasanya menyingkirkan es krim penyok cuman untuk mendapatkan bentuk es krim yang utuh? Nadanya mulai meledek. Oh gitu. Hari itu selesai. Aku yang dijemput dengan Pak Yatno dan dia pergi dengan motor NMAX-nya. Rasanya gak secanggung hari kemarin. Esok harinya aku latihan basket seperti biasanya. Dia yang jadi pelatih pun rasanya biasa aja. Atau mungkin ada sesuatu benteng yang aku buat sendiri yang harus biasa aja kalau harus berhadapan dengan dia. Karena rasanya gak ngehargain banget ketika benteng yang aku buat sendiri dengan sengajanya kurobohkan ulang. Entah gimana capeknya kalau itu terjadi. Apalagi kalau harus membuat pondasi ulang.
membuat benteng yang tadi baru aja dirobohkan. Yang sampai 3 bulan pun berlalu. Siklusnya hampir sama setiap harinya. Cuma berbeda dengan pertemuanku dengan Brian. Dia sedikit menjaga jarak. Kita dekat hanya sebatas latihan. Biasanya selalu ada percakapan setiap pertemuan. Tapi kali ini tidak.